Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi sama Ibu dan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Gimana kalau sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya kita absen dulu. Mulai dari yang pertama ya. Asna, Khalif, Istiana. Nah, oke, alhamdulillah masuk semuanya. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu masih ingat nggak dengan materi minggu kemarin, yaitu bab ketiga dari kelas 11 tentang merawat jenazah. Materi tentang kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Masih ingat nggak anak-anak? Yaitu tentang merawat saat memandikan, mengkafani, menyolati, dan mengubur. Masih ingat ya anak-anak? Nah, sebelum kita lanjut ke bab 4, yaitu sampaikan dariku walau satu ayat. Nah, dari bab ini kita nanti akan mengetahui apa aja sih, kenapa kok sampaikan dariku walau satu ayat. Nah, sebelum dari itu Ibu akan menyampaikan tujuannya. Tujuan dari pembelajaran ini anak-anak nanti mengetahui apa aja tentang walau satu ayat, apa sih yang harus dikabarkan ke teman-teman tentang tabligh, dakwah, dan khutbah. Meskipun hanya satu ayat, tapi sangat berarti. Jadi tujuannya itu anak-anak mengerti dari maksud dakwah, tabligh, dan khutbah. Nah, untuk metode pembelajaran hari ini Ibu menggunakan inquiry, yaitu di mana dalam metode ini Ibu akan menjelaskan materinya, kemudian anak-anak nanti mendengarkan, dan setelah itu Ibu akan memberikan soal atau pertanyaan ke anak-anak untuk sebagai tugasnya, dan anak-anak untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, itu untuk metode dan tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, dari tema keempat ini, yaitu sampaikan dariku walau satu ayat. Nah, itu nanti di dalamnya terkait khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, sebelumnya anak-anak mengamati gambar yang Ibu berikan ya. Silahkan diamati, nah nanti bisa ditanyakan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham belum terkait gambar yang Ibu berikan? Kira-kira kita hari ini mau mempelajari tentang apa? Nah, kita hari ini itu mempelajari tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, untuk khutbah sendiri pengertiannya, nah, khutbah itu berasal dari khotobah, yahtubu, dan khutbatan yang bermakna memberi nasihat kepada orang untuk kegiatan ibadah. Nah, sedangkan khutbah secara istilah yaitu kegiatan ceramah dengan sejumlah orang Islam dengan syarat tertentu dan rukun tertentu untuk keabsahan dan sunnah Islam, yaitu sunnah khutbah. Nah, khutbah sendiri itu contohnya macam-macam, nggak hanya satu. Nah, kita tahu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam satu minggu sekali pasti ada kegiatan, yaitu seperti khutbah. Apa sih kegiatannya itu? Nah, untuk kaum laki-laki pasti kan wajib, yaitu sholat Jumat. Nah, saat sholat Jumat pasti ada namanya khutbah. Nah, itu khutbah itu dilakukan oleh khotibnya itu. Nah, selain sholat Jumat itu juga ada, yaitu pada waktu Idul Fitri, Idul Adha, kemudian saat haji itu pun juga ada. Ada perbedaan dan maupun persamaan. Nah, selanjutnya yaitu terkait syarat khutbah. Syarat khutbah dilaksanakan yang pertama, dilaksanakan sewaktu-waktu
duhur. Nah, yang kedua, khotib hendaknya berdiri jika mampu. Jadi, saat berkhutbah untuk khotib itu dianjurkan untuk berdiri kalau memang mampu. Nah, untuk ketiga, khotib disarankan untuk duduk sebentar antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, untuk keempat, suara khotib harus didengar oleh jamaah sampai belakang. Jadi nggak cuma jamaah yang di depan maupun tengah-tengah, tapi jamaah dari depan sampai belakang. Kemudian yang kelima, khotib harus suci dari hadas dan najis. Nah, kalau melihat dari itu, kalau khotib harus suci dari hadas dan najis, pasti untuk orang laki-laki saat mau melaksanakan sholat Jumat, sebelumnya itu kan mandi dulu, pakaiannya bersih, memakai wangi-wangian. Nah, itu yang dianjurkan. Kemudian yang keenam, khotib harus menutup auratnya, dan yang ketujuh, tertib. Nah, itu tadi terkait syarat dari khutbah. Nah, selain syarat ada juga rukun khutbah dan sunnah saat khutbah. Nah, untuk rukun khutbah itu ada beberapa nih. Yang pertama, kita harus membaca puji-pujian, yaitu hamdalah atau alhamdulillah. Nah, yang kedua, membaca syahadatain. Itu untuk yang kedua ya, anak-anak. Nah, untuk yang ketiga, kita harus bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat, berwasiat tentang takwa. Dan yang selanjutnya yaitu membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah, boleh khutbah pertama maupun khutbah kedua. Jadi khutbah itu ada dua kali ya, khutbah pertama sama khutbah kedua. Nah, untuk membaca ayat Al-Qurannya itu terserah, bisa di salah satunya, khutbah pertama boleh, khutbah kedua boleh. Nah, yang terakhir itu mendoakan kaum muslimin di waktu khutbah kedua. Jadi itu rukun khutbah. Kemudian selain rukun ada juga sunnah khutbah. Sunnah khutbah yang pertama yaitu dianjurkan saat mengkhutbah tempatnya itu lebih tinggi. Kemudian sunnah khutbah selanjutnya yaitu dengan kalimat yang jelas. Khutbahnya itu dengan kalimat yang jelas. Dan yang selanjutnya lagi yaitu saat khutbah, khotibnya itu harus menghadap ke jamaah. Jadi nggak menghadap ke kiblat tapi menghadap ke jamaah. Jadi benar-benar para jamaah itu tahu siapa yang berkhutbah dan apa yang disampaikan. Dan jangan lupa khutbahnya itu harus keras. Nah, itu anak-anak terkait khutbah. Nah, untuk materi yang kedua yaitu tentang tablik. Tablik sendiri berasal dari kata balagho yubaliu tabligon, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan secara lisan. Jadi tablik suatu kegiatan menyampaikan pesan Allah melalui dengan cara lisan. Kita memberitahukan kepada orang secara lisan, bukan secara tertulis, karena memang menyampaikan. Nah, untuk rukunnya, rukun dalam tablik yaitu balik, Islam. Nah, itu rukun-rukun yang memang harus dipenuhi. Kemudian dalam tablik itu enggak hanya langsung menyampaikan gitu aja, enggak, tapi kita harus mempunyai etika. Bagaimana etika kita saat menyampaikan? Nah, yang pertama, etika kita yaitu harus sopan, harus ramah, harus santun, dan lemah lembut. Kita nggak boleh kasar saat memberitahukan atau menyampaikan yang memang kebenarannya itu seperti apa. Nah, contohnya misalkan nih, kalau ada teman kita itu keliru, kemudian dari kita salah satu menyampaikan kebenarannya. Nah, itu cara menyampaikan harus secara lembut, lemah lembut, dan tidak kasar. Jangan sampai melukai teman-teman, jangan sampai membuat kecewa teman-teman yang berlebihan. Nah, untuk etikanya nggak cuma hanya itu. Untuk yang kedua yaitu saat kita menyampaikan itu harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Bahasanya itu harus jelas dan tidak ambigu, tidak membingungkan.
Kemudian saat kita menyampaikan, kita harus dengan sabar dan ikhlas. Entah nanti respon dari teman-teman itu gimana, kita harus sabar dan ikhlas saat menyampaikan, mengingat psikologis teman-teman itu berbeda-beda setiap orangnya, jadi kita harus sabar dan ikhlas. Kemudian dalam tabligh kita untuk dianjurkan bermusyawarah atau berdiskusi untuk menghasilkan suatu hasil, yaitu mufakat. Itu untuk etika dalam tabligh. Nah, gimana anak-anak? Sudah paham? Nah, kalau sudah, kita lanjut yang ketiga, yaitu tentang dakwah. Dakwah itu artinya mengajak. Jadi orang yang melaksanakan dakwah itu disebut dai. Nah, untuk dakwah sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dakwah secara lisan, dan yang kedua dakwah secara perbuatan. Dakwah secara lisan bisa disebut dakwah bil lisan, dan untuk dakwah perbuatan disebut dakwah bihalal. Nah, jadi dalam dakwah ini ada dua. Secara lisan berarti kita menyampaikan secara langsung. Kalau dakwah dalam perbuatan berarti perbuatan kita sehari-hari dalam Islam yang memang dianjurkan atau yang memang sesuai dengan etika dan syariat Islam. Nah, itu suatu perbuatan dalam dakwah di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk rukun-rukun dakwah itu ada yang pertama Islam, balik dan berakal. Itu untuk rukun berdakwah. Nah, itu tadi anak-anak terkait pembelajaran kita khutbah yang pertama, kedua tabligh, dan yang ketiga dakwah. Nah, untuk langkah selanjutnya, anak-anak ibu berikan pertanyaan, kemudian dijawab ya anak-anak. Nah, pertanyaan dari ibu, anak-anak silahkan mencari ayat terkait khutbah, tabligh, dan dakwah. Nggak harus 3, tapi bisa salah satunya aja. Kalaupun bisa 3, itu terbaik buat anak-anak. Nah, tugasnya itu ya anak-anak pertanyaan dari ibu dan nanti sekalian langsung dijawab, yaitu mencari ayat terkait khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, itu untuk pertanyaannya. Bagaimana anak-anak terkait pertanyaan ibu tadi? Ada yang bisa menjawab tentang ayat terkait khutbah, tabligh maupun dakwah? Ada yang tahu? Oh iya, Asna, silahkan. Nah, dari Asna jawabannya yaitu untuk dakwah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104. Nah, jadi dakwah ini terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 ya anak-anak. Nah, pembelajaran hari ini kita cukupkan ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kesimpulan dari hari ini, bab yang kita pelajari hari ini yaitu tentang khutbah, tabligh maupun dakwah, yaitu ketiga ini semuanya sama-sama penting. Kenapa penting? Khutbah perlu kita ketahui, apalagi untuk yang laki-laki nantinya kan sebagai bisa jadi nanti juga untuk berkhutbah dalam waktu sholat Jumat maupun waktu Idul Fitri ataupun Idul Adha dan yang lainnya. Itu untuk laki-laki, jadi sama-sama penting. Kemudian yang kedua yaitu tabligh menyampaikan. Dan yang ketiga yaitu tentang dakwah. Jadi dari ketiga ini memiliki hubungan atau sama-sama berhubungan, yaitu sama-sama menyampaikan, sama-sama berdakwah tentang ajaran Islam. Jadi untuk anak-anak sama-sama mempelajari tentang dakwah maupun tabligh dan khutbah, karena kalau sekarang belum digunakan nanti pasti dibutuhkan, apalagi mengingat zaman sekarang ini sudah sangat jauh dari yang dulu. Nah, itu untuk kesimpulan hari ini pembelajaran yang kita pelajari.
Nah, untuk tugasnya anak-anak yaitu silahkan mengerjakan buku LKS-nya halaman 64 untuk yang pilihan ganda. Itu dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Nah, sekian yang bisa Ibu berikan. Bila ada salah kata maupun materinya belum lengkap, Ibu mohon maaf ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.